Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sehubungan dengan ujian akhir semester machine learning kami, dan ini kami ingin mempresentasikan dari proyek kesulitan kami, yaitu mengenai klasifikasi penyakit daun kopi dengan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, biasa disingkat dengan CNN. Oke, pertama-tama untuk latar belakang sendiri, kenapa kami mengambil topik dan tema ini? Kami mengambil tema precision agriculture, di mana dengan tumbuhan yang kami ambil ini adalah tumbuhan kopi. Kenapa kopi? Tumbuhan kopi sendiri memproduksi salah satu biji kopi yang mana saat ini sedang trending untuk dijadikan sebagai minuman. Di mana minuman kopi dengan berbagai jenis, mungkin ada cafe latte, cappuccino, kemudian ada caramel macchiato, dan banyak lagi jenis kopi lainnya. Dan saat ini bisa dibilang kenapa sudah menjadi tren, sudah banyak berjamuran kedai kopi, sudah banyak di kota-kota besar, kemudian sudah bisa dijadikan sebagai salah satu gaya hidup. Terus kemudian kopi juga sebagai sumber devisa negara. Kenapa dibilang sumber devisa negara? Karena kopi di Indonesia sendiri menjadi salah satu ekspor komoditi terbesar keempat untuk stok kopi di dunia. Jadi Indonesia menempati posisi keempat sebagai pengisi stok kopi dunia, di mana yang pertama itu kalau nggak salah dari Meksiko. Oke, kemudian komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tadi yang sudah saya sebutkan, kopi sendiri sebagai ekspor nomor 4 sedunia di Indonesia, yang berasal dari Indonesia. Oke, untuk tingkat penanaman dan konsumsi kopi di Indonesia, tingkat konsumsi kopi di Indonesia itu setiap tahun meningkat, mulai dari tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019, yang dimana data tersebut didapatkan dari ICO, International Coffee Organization. Kemudian selain data konsumsi kopi yang cukup tinggi di Indonesia, penanaman kopi ini juga, tingkat konsumsi kopi di Indonesia ini juga sejalan atau linear dengan peningkatan penanaman kopi, yang dimana angka tersebut meningkat sebesar 0,55% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Data ini kami temukan pada Pusat Perkebunan Kopi Indonesia. Oke, jenis varietas kopi di Indonesia itu ada dua. Yang utama ada Arabica dengan Robusta. Arabica ini harus ditanam di ketinggian tertentu, jadi dia mempunyai spesifikasi ditanam pada ketinggian di atas 1000 meter, di atas 1000 meter dari permukaan laut kalau tidak salah, yang pernah saya baca. Kemudian di Robusta sendiri, kenapa Robusta? Robusta sendiri di Indonesia ada sekitar 80 sampai dengan 85% penanaman kopi di kebun-kebun kopi di Indonesia itu adalah 80 sampai 50% adalah jenis varietas kopi Robusta. Jadi bisa dibilang Robusta itu mendominasi jenis kopi di Indonesia. Dan inilah juga sebagai salah satu alasan kami mengambil jenis kopi Robusta. Oke, yang penyakit yang akan kita teliti, yang awal tadi kita sudah menyebutkan penyakit kopi, adalah penyakit RAS. Kenapa RAS? RAS ini pernah menyerang di Indonesia pada tahun sekitar 1800-an, di mana RAS ini menjadi salah satu penyakit endemik di Indonesia, dengan patogen utamanya adalah Escherichia vespatrix. Nah, patogen utama di sini bersifat jamur, yang dimana bisa dilihat di sebelah kiri ini salah satu gambar mikroskopiknya, Escherichia vespatrix. Dan kemudian gejala awal dari penyakit ini adalah munculnya bercak kuning di bawah daun, yang kemudian nanti akan lama-kelamaan akan berubah menjadi hitam. Nah, hitam seperti di sini, ini ada hitamnya. Nah, nanti dia akan melebar, dan akhirnya menjangkit ke daun-daun yang lain, akhirnya tumbuhan kopi tersebut mati. Oke, untuk penelitian sebelumnya nanti akan dilanjutkan oleh Subagia Ki Nur Abada. Oke, untuk penelitian sebelumnya itu kami mendapatkan beberapa, yaitu yang pertama dari Abdul Jalil, judul penulisannya itu deteksi penyakit pada daun kentang menggunakan pengolahan citra dengan metode CNN. Ya. Metode yang dia gunakan itu CNN dalam penelitian kopi dengan dataset yang memiliki 3 kelas, dengan hasil akurasi dan validasinya itu adalah 94%. Hasil akurasinya 95%, cukup bagus untuk
digunakan. Lalu penulisan yang kedua yaitu Diki Irfiansyah, yaitu menggunakan CNN untuk klasifikasi hama pada citra daun tanaman kopi, dan dengan dataset yang digunakan yaitu Recole dengan akurasi testing mencapai 81%. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu Rizky Windiawan dengan penulisan yaitu identifikasi penyakit pada daun kopi menggunakan metode PZZ16. Dia membagi datasetnya menjadi 16 dan dikomparasikan mana dataset yang bagus, pembagian dataset yang bagus, dan dia mendapatkan hasil yaitu pembagian dataset yang bagus itu 6:4 dengan hasil akurasinya sebesar 80%. Lalu yang keempat yaitu Cecilia Tania dengan klasifikasi suara kucing dan anjing menggunakan CNN, yaitu data yang digunakan adalah data suara, yaitu untuk membedakan suara kucing dan anjing menggunakan matriks ROC, kurva ROC untuk sebagai bahan evaluasinya. Hasil akurasinya yaitu 92% pada testing dan 87,7% pada nilai ROC. Pada testingnya akurasinya 92% dan ROC-nya itu 87%. Yang selanjutnya metode penelitian yang akan kami gunakan yaitu tentu saja klasifikasi, yaitu yang metodologi penelitiannya itu CRISPR. CRISPR merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki 4 level abstraksi dengan general sampai dengan spesifik, yang dimulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan diakhiri dengan deployment. Untuk di dalam business understanding, hal yang kami pahami dari penelitian kami yaitu meningkatnya jumlah produksi kopi, yaitu perlu dijaganya kesehatan tanaman kopi tersebut. Dengan masuknya puncak musim penghujan yang akan menyebabkan peningkatan kelembaban dan yang menyebabkan salah satu penyakit yang oleh jamur Hemilia pastatrix atas peningkatan kelembaban tersebut, menyebabkan penyakit tanaman ras itu juga meningkat. Peningkatan kelembaban tersebut terjadi atas peningkatan tingkat hujan yang akan terjadi antara bulan Januari dan Februari. Hal tersebut disebutkan oleh Dr. Sapari pada penulisannya yang berjudul Perakiraan Musim Hujan dan dalam situs Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2021, akhir 2021. Lanjut. Dan untuk data understanding, data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan pada Recole dataset dan disease and pest in coffee leaves. Data Recole tersebut tadi sudah digunakan oleh Windiawan dan juga yang sudah digunakan oleh penelitian sebelumnya. Maka untuk membedakan hal tersebut, kami menggunakan 2 dataset yaitu Recole dan disease pest in coffee leaves, yaitu kami menggabungkan 2 dataset tersebut untuk mendapatkan hal akurasi atau model yang lebih baik lagi. Untuk dataset Recole tersendiri berjumlah 1560 data gambar yang terdiri dari health, red spider mite, dan rust. Untuk pest and disease terdapat 542 data gambar dengan rust dan minor. Lanjut, untuk data preparation, data yang diperlukan adalah data gambar dengan kelas healthy dan rust. Jadi pada Recole terdapat 791 data healthy dan 602 rust. Untuk memenuhi 600 untuk menyeimbangkan data tersebut, karena rust berjumlah 602, maka diambil 189 data rust dari dataset pest and disease agar dataset tersebut seimbang antara healthy dan rust. Penggabungan data tersebut menjadi balance akhirnya. Lalu selanjutnya ini contoh dari daun sehat
dan daun sakit terkena kopi karat tadi. Oke, next. Nah, dataset tersebut untuk mempermudah proses dalam learning, ukuran gambar dari setiap gambar tersebut kita reshaping menjadi 150 kali 150 pixel dengan jumlah nilai setiap warna pixel dibagi menjadi 255, yaitu untuk proses normalisasinya. Dilanjutkan dengan proses image augmentation agar dataset yang kami gunakan menjadi lebih banyak, dan dataset yang kami bagi menjadi 80% dan 20%. Oke, untuk selanjutnya itu modeling. Model yang kami gunakan itu terdapat sebanyak model yang kami gunakan itu tentu saja CNN, dibangun dalam bahasa Python dengan framework TensorFlow dengan convolutional layer sebanyak 4 layer, lalu pooling layernya sebanyak 4, dan layer sayapnya sebanyak 2, dan untuk output dan hidden layer sebanyak 512 unit. Lalu model dijalankan sebanyak 50 kali perorangan dengan 25 iterasi pada setiap epochnya. Oke, evaluasi kami menggunakan AUX, yaitu kenapa kami menggunakan AUX? Bentaran. Oke, 3, 2, 1. AUX ini sangat baik jika digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan pada sebuah model dalam mengklasifikasikan objek. Hal tersebut disebutkan oleh Gorunescu pada bukunya yang berjudul Data Mining. Maka hal tersebut kami ambil, yaitu matriks AUX untuk mengukur, untuk mengevaluasi tingkat keefektifan dan tingkat keefektifan dan kecocokan model yang digunakan untuk mengklasifikasikan daun kopi dalam penyakit ras tersebut. Untuk akurasi yang kami dapat itu mencapai 69% dengan validasi akurasinya 76%, dan outset trainingnya itu mencapai 0,77 dan validasinya 0,81. Hal tersebut mendapatkan predikat good classification. Namun meskipun AUC tersebut berdasarkan AUC tersebut, model yang kami kembangkan itu mendapatkan predikat good classification, adanya terindikasi bahwa model yang kami gunakan itu underfitting karena akurasi dari validasi itu lebih besar dari akurasi. Oke, lanjut. Oke, silakan untuk Rehan dilanjutkan. Oke, untuk tahap deployment sendiri di sini kita menggunakan web server Flux. Web server Flux yang dibangun oleh Flux menggunakan Python, bahasa pemrograman Python, dan kemudian untuk front end-nya kita menggunakan Bootstrap. Nanti juga kita buat modulnya pakai framework TensorFlow dari Python. Seperti itu. Oke, jadi ini tampilan homepage-nya, di mana di sini ada kontak ini tentang anggota tim kami. Kemudian sini ada 2 button, ada deteksi sama learn more. Learn more ini bakal sama kayak dengan tab tentang penyakit, dia bakal ngejelasin tentang penyakitnya. Nah, itu adalah cover sendiri. Nah, kemudian kita coba saja deteksi. Nah, di sini kita bisa drag and drop gambarnya. Misalkan ini ada data healthy.
Oke. Untuk data healthy-nya sendiri, ini di sini kita udah tinggal drag and drop, kemudian kita upload. Sini agak lama prosesnya, soalnya dia proses belajar mengenali gambarnya. Oke, tumbuhan ini sehat. Ya, ini kayaknya ada sedikit error. Nah, berarti dia sudah bisa mendeteksi bahwa tumbuhan ini sehat. Misalkan tadi healthy, kemudian kita coba deteksi ulang dengan menggunakan data yang sakit atau penyakit rasnya tadi. Upload, drag and drop bisa, atau kita bisa langsung. Nah, dia ketahuan kalau misalkan sakit. Nah, ini nanti dia bakal ngarahin ke penjelasan mengenai coffee rush sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kurang penjelasan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.